Bener nggak sih Pak Hartanto itu memang bener-bener baru gitu di properti dan berhasil closing banyak? Sabtunya pelatihan, minggunya gathering, Senin, Selasa, Rabunya saya minta diajarin tuh. Pak Hartanto itu closing dalam 1 kali gathering itu 1 hari 5 unit closing langsung gitu ya Pak? Ya. Nah, Pak Hartanto, jadi sore ini saya undang Pak Hartanto ke sini tuh saya mungkin karena sudah beberapa minggu ini mungkin baru ketemu lagi ya. Ya. Dan sempet kali ini saya pengen ngobrol khusus nih sama Pak Hartanto. Ya. Itu khususnya untuk karena banyak rekan-rekan kita di Yanpro Land Club nih Pak yang baru bergabung. Nah, ini saya mau sedikit wawancara simple aja. Jadi tujuan utamanya adalah karena banyak permintaan dari rekan-rekan marketing freelance kita maupun agen itu di grup yang baru-baru bergabung. Ya. Salah satu pertanyaannya adalah bener nggak sih Pak Hartanto itu memang bener-bener baru gitu di properti dan berhasil closing banyak. Kemarin kabarnya di grup itu sempat viral Pak Hartanto itu closing dalam 1 kali gathering itu 1 hari 5 unit closing langsung gitu ya Pak? Ya, alhamdulillah. Oke, mungkin bisa dimulai dari kita perkenalan dulu dengan Pak Hartanto. Pak Hartanto ini sebelumnya bergabung Yanpro Land Club ini sebagai apa Pak? Mungkin latar belakang pendidikan atau mungkin pekerjaan sekilas aja boleh Pak Hartanto? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat sore rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Hartanto. Lengkapnya Dwi Hartanto, cuma sering dipanggilnya di Yanpro Pak Hartanto gitu ya. Oke, sebelumnya itu saya kerja di Bank BNI di kantor pusat gitu. Kemudian kemudian saya pensiun dini karena memang saya udah diniatkan mungkin saya tidak akan kerja sampai pensiun normal gitu ya, umur 55. Usia saya sih masih jauh masih lama lah gitu kan. Masih muda ya Pak? Masih muda buat berkarir, cuma mungkin dorongan hati gitu, saya pengen coba wirausaha gitu ya. Makanya saya ngajuin pensiun dini dan juga saya pengen kumpul dengan keluarga. Kebetulan saya kan kerja di kantor pusat BNI di Jakarta, kemudian keluarga saya di Bandung gitu kan. Nah, mungkin ada nggak tips untuk rekan-rekan ini Pak Hartanto bagaimana awal dari mulai mendapatkan nomor urut peminat atau NUP sehingga yang calon peminat atau calon investor Pak Hartanto ini mau hadir ke gathering kemudian closing di lokasi bisa sampai sebanyak closing 5 unit dalam 1 hari gitu Pak? Boleh Pak? Oke, jadi sebelumnya kan saya bergabung di Yanpro itu kan di akhir April, saya ingatnya. Akhir April ya? Masih baru banget tahun ini ya Pak? Tahun ini, pokoknya 2 minggu sebelum Idul Fitri. Oh, sebelum gitu. Idul Fitri, oke. Waktu itu kan Sabtunya ada pelatihan di sini di kantor, kemudian hari Minggunya kan gathering di mana? Di Yellow. Oh iya. Di Yellow di Pascal ya? Di Pascal gitu kan. Saya ingatnya itu Sabtu Minggu gitu kan. Waktu itu saya daftar ke Mas Salim nanya, "Pak, bener Pak mau ikut Sabtu Minggu?" "Iya, saya mau ikut" gitu kan. Kemudian oleh siapa ya, Bu Widya gitu kan, dijelaskan kita mau mau launching perumahan baru Emerald Kolmas gitu kan. Nah, saya sebenarnya kan saya masih baru juga gitu kan, masuk di properti gitu kan. Nah, kemudian juga Sabtu itu kan seharian tuh dikasih pelatihan ya, banyak yang organik gitu kan. Sama dijelaskan juga Emerald Kolmas seperti apa. Nah, pada saat dijelaskan, kemudian pada saat juga dijelaskan materi dari Instagram, Facebook, kemudian cara beriklan, saya bikin strategi ini gimana caranya ya supaya berharap saya juga bisa bisa closing juga lah gitu kan, minimal 1 atau 2 gitu kan. Karena pas hari Minggunya tuh kan pada saat gathering semua marketing kan dibakar semangatnya kan. Iya, betul. Oleh MC-nya, oleh Pak Yana, kemudian juga ada Pak siapa gitu kan yang maju. Iya, betul. Saya nanti bisa bawa NUP 5, bisa closing 5, ada yang 10, ada yang 15. Kalau saya kan berarti kalau mereka bisa, why not? Kenapa saya nggak bisa gitu kan? Ya, itu aja intinya gitu kan. Nah, kemudian setelah itu kan saya lihat positioning saya seperti apa gitu kan. Nah, setelah itu kemudian saya tanya-tanya yang digital gitu kan, digital terutama yang kan yang pertama itu kan untuk marketing itu kan ke ring 1.
Ring 1 itu kan keluarga, teman dekat, kemudian teman kantor. Kebetulan kalau saya sendiri kan saya kerja di Jakarta gitu kan. Relasi-relasi saya banyak di Jakarta. Jakarta. Sedangkan ini lokasi project ada di Bandung. Nah, berarti saya nggak bisa terlalu berharap dengan ring 1 nih, gitu kan. Makanya kan saya harus ngejar di ring 2, di ring 3. Caranya seperti apa? Ya mau nggak mau, saya banyak posting. Atau kalau nggak banyak posting, saya ya memperkenalkan lah gitu ya. Nah, yang paling gampang kan via digital. Udah gitu kan online ya Pak? Itu kan April. Kemudian gatheringnya itu kan 1 Juli ya? Juni tanggal 5. Oh ya, 5 Juni kan? 5 Juni ya. 1 bulan nih. 1 bulan saya newbie. Kemudian juga teman-teman yang lain udah banyak yang experience. Tapi saya nggak mau kalah dengan mereka yang sudah experience di properti gitu kan. Makanya Senin Selasa saya langsung balik lagi ke kantor nih. Saya minta diajarkan Facebook Ads, Google Ads. Saya tanya ke Mas Salim. Mas Salim kan mungkin teman-teman yang udah biasa ikut pelatihan di sini kan. Kalau banyak tanyanya ke Mas Salim, karena kan Mas Salim kan jadi koordinator untuk marketing freelance gitu kan. Nah, saya datang ke Mas Salim. Kemudian Mas Salim cukup ya sangat friendly lah gitu kan, sama sangat membantu gitu kan. Dia langsung nunjukin kalau pingin belajar Facebook Ads bisa ke saya. Kemudian kalau Google Ads bisa ke Mas Tartusi gitu kan. Akhirnya saya kejar dua-duanya tuh. Saya minta diajarin gitu kan. Diajarin, saya bawa laptop. Kemudian yuk gimana minta disettingin kayak gimana. Nah, setelah diajarin, kemudian selama 1 minggu sebelum Lebaran itu, saya sebelum Lebaran ya Pak ya? Iya, sebelum Lebaran kan Sabtunya pelatihan, Minggunya gathering, Senin, Selasa, Rabunya saya minta diajarin tuh. Oh iya, sebelum Lebaran itu ya. Karena berarti pas bulan puasa ya Pak ya? Pas bulan puasa. Itu. Sama malamnya kan itu kan 10 hari terakhir. Oh iya. Ramadan tuh kan malam yang mustajab buat berdoa gitu kan. Lailatul Qadar. Makanya saya fokus di situ dulu. Setelah Lebaran baru saya bikin web landingnya. Kemudian saya mulai praktek bikin ad-nya. Alhamdulillah strateginya dan juga mungkin ya ada faktor lakinya juga. Akhirnya ad yang ada di ad yang saya pasang di Google, kalau yang di Google itu kan berarti saya pakainya yang Google Search gitu kan, yang GSN. Saya pakai GSN aja. Kemudian di Facebook juga saya pasang gitu kan, saya bikin fanpage. Kemudian dari fanpage itu ngelink ke CTA-nya ke web saya. Gitu. Website atau landing page ya Pak ya? Landing page. Nah, dari 2 itu alhamdulillah akhirnya banyak yang mengalir tuh, yang tanya-tanya. Kebetulan juga mungkin penawarannya kan bagus juga tuh yang Emerald Kolmas gitu kan. Waktu itu. Dari harganya, kemudian juga COVID udah mulai menurun, kemudian setelah Lebaran COVID juga naik kan, akhirnya kan orang mulai optimis nih ekonomi akan naik. Makanya kan di situ mulai booming gitu kan. Udah mulai orang optimis properti bakal naik juga gitu kan. Ya akhirnya ya alhamdulillah efek dari situ juga yang nanya properti ke saya, terutama yang nanya ya? Emerald Kolmas banyak juga gitu. Kalau saya hitung ya per hari itu ya bisa sampai puluhan lah yang nanya. Total leads masuk dari iklannya itu berapa kira-kira Pak? Mungkin ada 100 kah atau 100 lebih gitu angkanya? Totalnya mungkin sekitar ada ratusan lah. Di rentang 300 sampai 400-an lah. 38 NUP itu Pak Hartanto dapatkan dari kurang lebih 150-an mungkin ya, 150-an peminat. 300-an sih. 10%-an berarti ya. Oh, berarti konversinya 10% ya. Oke, jadi 300 yang minat tanya-tanya ke Pak Hartanto itu berhasil menjadi konversi NUP 38 NUP. Dari 38 NUP akhirnya yang booking gitu ya. Yang booking dan closing itu di 5 unit. 5 unit ya. Konversinya mungkin gambarannya seperti itu ya. Nah, selain itu mungkin Pak Hartanto itu tadi kan tips-tips dan history Pak Hartanto bisa dari orang minat. Kemudian Pak Hartanto itu
awalnya banyak posting gitu kan, kemudian iklan di Google Ads, Facebook Ads, kemudian di website juga. Apalagi kan rekan-rekan Bapak Ibu semua yang baru bergabung juga kita ada support landing page juga gitu kan, dan itu bisa dimanfaatkan sebagai websitenya juga bisa ya Pak ya. Nah mungkin dari situ kemudian barulah tercipta 38 NUP dan 5 closing ya Pak. Oke, mungkin. Nah mungkin ada lagi nggak kira-kira faktor lain yang mungkin Pak Hartanto jadikan rutinitas atau aktivitas harian itu kenapa bisa mendapatkan rutin per hari itu minimal 10 sampai 20 leads gitu Pak? Ya. Jadi kalau saya jadi bongkar ini ya, rahasia dikit nggak apa-apa buat teman-teman. Iya, kebetulan kan tiap orang strateginya macam-macam gitu kan. Betul, dan lakinya di mana gitu kan. Sebenarnya saya pasangnya kan Google Ads dengan Facebook Ads. Awal-awal saya pasang anggaran sama nih. Nah dari situ juga kan saya banyak belajar juga kan. Betul. Artinya arti scale up tuh kayak gimana gitu kan. Oh iya. Nah ngetes dulu ya Pak ya. Nah ngetes gitu kan dengan anggaran sama, terus lihat anggaran habis, kemudian lead mulai nambah gitu kan. Nah saya mulai tambah gitu kan. Akhirnya yang kemarin yang saya banyak menonjol, yang banyak lead masuk tuh banyaknya dari Google Ads. Oh dari Google. Dari Google. Saya juga nggak tahu kenapa tuh bisa seperti itu Kak. Mungkin yang Facebooknya saya harus banyak belajar lagi mungkin gitu ya. Oh iya mungkin. Kalau yang Google-nya mungkin dari faktor lakinya gitu kan, sama dari landingnya gitu kan. Atau nggak tahu nih, atau karena kompetitornya sedikit, semua teman-teman banyaknya masangnya di mainnya di Facebook sama di IG mungkin gitu ya. Iya, jadi mungkin yang Google baru Pak Hartanto mungkin gitu ya. Okay. Jadi paling banyak dari Google gitu ya Pak ya. Iya. Makanya dari situ ya anggaran masuk banyaknya ya spend money-nya banyaknya di Google, dan juga lead-nya banyak dari Google. Nah kira-kira untuk anggaran yang Pak Hartanto keluarkan untuk di iklan itu total berapa Pak? Sampai bisa closing 5 unit itu total spending anggaran untuk iklannya? Jadi saya pasang iklan tuh kan sebulan ya, sampai berapa, 1 atau 2 hari sebelum sebelum launching launching itu kan. Sebelum gathering ya? Sebelum gathering. Nah itu ya sekitar di 3,5 juta lah totalnya di Facebook sama di Google. Berarti itu 3,5 juta itu selama 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan anggaran yang dikeluarkan untuk iklan itu 3,5 juta, tapi bisa menghasilkan konversi 38 NUP dari 300-an peminat, dan akhirnya kalau yang hadir ke gathering Bapak bisa ada nggak angka akuratnya gitu? Berapa yang hadir ke gathering pada saat misalkan dari 38 NUP ini yang pada saat itu hadir ke investor gathering berapa orang Pak? Yang hadir itu ya sekitar 80%-an gitu kan. 80%-an, dan juga karena yang proses tahapan yang pas bookingnya itu siang gitu kan. Banyak juga yang klien-kliennya yang dari Jakarta tuh pada komplain, Pak masih lama enggak gitu kan. Coba kalau mungkin waktunya dimajuin, mungkin yang bisa lebih banyak juga gitu kan. Oke, berarti kalau dari segi kehadiran 80% itu dari 38, berarti 15 lebih kali ya Pak ya? 15 lebih mungkin ada ya? 15 orang lebih dari total 38 NUP yang hadir. Lebih. Gathering lebih. Berarti karena ada juga yang ngajak kakaknya, karena kan yang kemarin yang closing tuh adiknya enggak, tapi kakaknya beli gitu kan. Oh iya betul. Adiknya tidak jadi beli, tapi kakaknya akhirnya jadi beli gitu, booking. Oke. Nah mungkin itu cukup jelas ya rekan-rekan untuk kita ketahui langsung dari sumbernya Pak Hartanto bahwa untuk mendapatkan closing di investor gathering di momentum acara gathering itu berarti betul-betul sangat mudah ya Pak. Menurut Pak Hartanto gimana Pak dengan adanya metode yang disupport atau diadakan oleh Yan Proland ini untuk mensupport rekan-rekan marketing freelance maupun agen untuk mempermudah closing atau penjualan gitu dalam properti ya Pak? Sebenarnya kalau di Yan Pro tuh kan semua udah difasilitasin ya. Landing page juga udah ada gitu kan. Memang kan jadi teman-teman tinggal gunakan landing page-nya gitu kan. Betul. Kemudian landing page website disupport ya Pak ya? Iya, landing page website-nya udah disupport. Kemudian juga belajar Facebook Ads, IG Ads. Facebook Ads ada. Mungkin tinggal Google Ads-nya gitu ya. Ya, Google Ads-nya belum. Ya.
Google Ads. Nah itu yang apa namanya udah difasilitasin kan kayak 2 minggu lalu kita diajarin oleh Mas Angga gitu kan. Iya. Sampai dari jam berapa? Dari jam cukup lama ya, dari jam 8:30 gitu kan. 9. Sampai jam 12 kan. Iya. Free lagi kan, nggak ada di mana. Itu Facebook ya sama IG Ads ya? Iya, yang IG Ads gitu kan. Itu kan berapa jam tuh free lagi kan di Unpro. Iya, gratis ya. Gratis lagi. Kalau masih bingung bisa tanya lagi ya. Bisa tanya sepuasnya sampai Betul. bisa ya Pak. Kurang apa lagi gitu kan? Bisa apa namanya sebenarnya udah cukup lah gitu kan untuk teman-teman mengeksplor gitu kan, kemudian memanfaatkan fasilitas yang ada di Unpro gitu kan untuk bisa jualan produk-produk terutama produk sekarang tuh kan Emeralda Resort. Ya, apalagi Emeralda Resort ini udah harapannya bisa lebih mudah lagi ya Pak. Betul. Nah, menurut Pak Hartanto sendiri ini untuk pandangan untuk Emeralda Resort yang akan kita launching klaster baru itu di 3 September ini gimana Pak kira-kira? Untuk yang Emeralda Resort itu jadi kan apa namanya klaster baru tapi kan udah mulai ada pembangunan nih. Kalaupun pengen lihat, yuk silakan survei bareng gitu kan dengan Bapak Ibu ataupun dengan marketing yang ada di Unpro gitu kan. Press list pun udah ada gitu kan. Betul. Malah nanti kalau di gathering pasti ada promonya gitu kan untuk yang hadir kayak gitu. Jadi proyeknya cukup bagus dan menarik lah gitu. Oke. Apalagi Emeralda Resort ini udah progres ya Pak ya. Iya. 4 April. Pak Hartanto udah survei kemarin yang Emeralda Resort. Emeralda Resort udah duluan waktu bulan puasa. Oh iya, ya udah dulu. Waktu hari Sabtu pas pertama kali ikut pelatihan di sini, kan setelah pelatihan kan langsung diajak survei. Oh iya, ke sana ke Padalarang ya. Oke, mungkin itu saja untuk sesi tanya jawab sore ini ya. Saya dengan Pak Hartanto. Harapannya semoga rekan-rekan yang baru bergabung di Unpro Land Club ini itu bisa termotivasi, terbantu bahwasanya Pak Hartanto ini yang berawal dari yang mungkin bisa dibilang kalau Ads mungkin bisa dibilang nggak terlalu gaptek tapi memang terbantu ya Pak dengan adanya ini. Ya, sangat terbantu. Dengan adanya fasilitas yang kita berikan secara gratis, free itu di kantor setiap minggu dan setiap bulan itu hampir setiap bulan kita agent gathering ya Pak. Ya. Kemarin kita udah beberapa kali agent gathering itu fungsinya untuk pembekalan rekan-rekan Bapak Ibu baik itu agent maupun marketing freelance yang benar-benar baru atau awam banget di properti itu bisa memanfaatkan apa yang kita berikan, support dari mulai digital marketingnya, kemudian product knowledge dan teknik-teknik closing dari mulai fundamental sampai ke teknis ya. Nah, harapannya rekan-rekan Bapak Ibu selagi mau belajar dan mau berusaha itu saya yakin semua bisa seperti Pak Hartanto ini ya Pak. Mudah-mudahan kita doakan banyak juga rekan-rekan yang bisa segera menyusul seperti Pak Hartanto, bisa mudah closing, apalagi bisa closing banyak di investor gathering. Amin ya. Terutama di acara terdekat kita ini momentum banget untuk rekan-rekan investor gathering Emeralda Resort itu di 3 September nanti. Itu usahakan rekan-rekan Bapak Ibu mengundang calon investor terbaiknya sebanyak-banyaknya untuk memanfaatkan untuk bisa closing massal di Emeralda Resort nanti di Bandung. Itu lokasinya di Grand Aquila, nanti hotelnya sudah fix juga itu di tanggal 3 September hari Minggu bersama Mary Riana juga. Ya. Oke, mungkin itu saja sesi tanya jawab kali ini. Mungkin kita nanti akan lanjut di sesi episode berikutnya ya Pak Hartanto ya. Mudah-mudahan Pak Hartanto juga nih bisa lebih gila lagi, lebih banyak lagi ya. Resort, ya. Dan bisa closing bersama dengan teman-teman yang lain. Amin. Amin. Ya itu NUP-nya mungkin bisa 2 kali 3 kali lipat. Amin ya Pak. Ya. Karena mungkin kalau untuk Pak Hartanto tinggal scale up aja mungkin ya. Itu saja mungkin dari saya, Angga Prayoga, sebagai staff di Unpro Land juga dan di leader di Unpro Land Club. Kemudian dari Pak Hartanto, Dwi Hartanto di asli Bandung sekarang ya Pak ya? Di Bandung. Sebagai freelance salah satu artis di Unpro Land Club karena sudah berhasil closing 5 unit. Nah, semoga bisa menjadi inspirasi dan membawa kebermanfaatan untuk rekan-rekan Bapak Ibu semua yang baru bergabung di Unpro Land Club ya. Amin. Amin. Oke, itu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya di sesi tanya jawab podcast berikutnya. Saya Angga Prayoga dan Dwi Hartanto. Pak Dwi Hartanto.
pamit, selamat sore undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat Salam selalu sukses untuk kita semua. Oke.